Mas, kenapa? Itu ada pasien gue tusuk kagak tembus-tembus. Maksudnya gimana? Ini kagak tembus nih, jarum gue sampai patah. Ditunjukin sama dia tuh speednya tuh. Jarum gue sampai patah. Serius loh? Iya, ya udah. Saya coba tuh. Itu nggak tembus jarum tuh. Nggak tembus. Saya udah coba tekan-tekan nggak tembus. Akhirnya saya nggak tahu terlintas dari apa. Saya senggol kakinya. Mas, mohon maaf mas sebelumnya. Bisa dilepas dulu nggak? Saya bilang gitu. Karena saya nggak bisa ngambil darahnya. Mungkin si pasiennya nyadar kali ya. Oh iya mas, mohon maaf saya juga lupa. Dia ngambil dompet, ditaruh di meja. Terus dia diam begini. Pada saat malam satu suro, dia didatengin sama orang di dalam loket mas. Tanpa ngomong apapun, tanpa ngomong babi bu, orang ini langsung nyodorin uang di dalam amplop. Mungkin isinya itu sekitar 5 juta sampai 10 juta. Dia bingung, uangnya untuk apa nih Pak? Ini untuk apa? Saya mau beli darah yang kadaluarsa mas. Darah kadaluarsa? Iya, yang kadaluarsa aja. Untuk apa mas? Untuk nyuci pusaka, dia bilang gitu. Kembali lagi bersama gue Fajar Ditya, kali ini di Omat Season 4. Nggak usah gue sebut, biar visual aja yang bicara. Nah, malam hari ini guys, gue kedatangan seorang yang berjaga di laboratorium rumah sakit. Tapi sebelum kita sapa dia, gue pengen ngucapin makasih nih buat kalian yang ternyata kemarin pas gue cek itu, banyak yang ngirim super thanks nih, gue sebutin namanya nih. Ada Yono, ada Bakri, ada Bowo, ada Mega. Pokoknya gue ucapin makasih nih. Buat kalian yang pengen juga super thanks, bisa banget langsung aja di kolom komentar. Selamat malam Pak. Saya enaknya manggilnya siapa nih? Diki aja mas. Pak Diki aja ya? Siap. Bekerja di rumah sakit di bagian laboratorium? Siap, benar. Sebagai apa Pak? Analis kesehatan. Oh, analis Ya, kesehatan. petugas laboratoriumnya. Kalau farmasi itu kan ada apoteker, dokter, perawat, radiologi, radioteraper. Nah, untuk laboratorium namanya analis kesehatan. Oke, sudah berapa lama Pak? Saya bekerja dari tahun 2005 sampai saat ini masih bekerja di sana. 2005, jadi 17 17 ya? tahun. Wow, 17 tahun. Nah, kalau di bayangan saya gitu Pak ya, laboratorium itu kayak di film-film gitu, laboratorium Nazi gitu, bukan ya? Yang penelitian-penelitian, beda itu? Ada dua sih mas, kalau analis itu ada dua, analis kimia dan analis kesehatan ya. Kalau analis kimia tuh yang seperti tadi, membuat kayak badan POM, itu analis kimia. Oke. Membuat obat-obat, terus racun-racun itu analis kimia. Atau kayak kita analis kesehatan tuh untuk pemeriksaan cairan-cairan tubuh seperti darah, urin, dan segala macam. Wah, ini menarik nih. Dan katanya pas lagi lembur malam itu, banyak kejadian-kejadian horor di lab itu ya? Banyak mas. Oke, ditahan dulu Pak Diki. Nah, sebelum gue mulai jangan lupa guys, mungkin bagi kalian mikir kan di rumah sakit kayaknya yang horor kamar jenazah. Padahal di ruang laboratorium itu ada banyak darah di sana yang disimpan. Bekas darah juga ada, urin, feses, yang mungkin aja hal tersebut itu disukai oleh para makhluk-makhluk halus. Jadi langsung aja kita mulai deh. Berikut adalah ceritanya. Kenalkan, nama saya Diki. Saya bekerja di laboratorium suatu rumah sakit di Jakarta. Saya bekerja dari tahun 2005. Sekarang tuh mungkin udah 17 tahun saya bekerja di sana. Di sana saya bekerja 2 shift, dari jam 7 pagi sampai jam 7 malam, atau jam 7 malam sampai jam 7 pagi. Sebelumnya saya mau jelasin dulu Mas Fajar untuk denah tempat kerja saya. Jadi itu laboratorium itu ada ruang tunggu pasien dulu. Ruang tunggu pasien, lalu ada untuk laboratorium 24 jam di dalam lagi mas. Jadi pasien itu kalau mau nganter sampel ke dalam laboratorium di luar jam dinas itu harus masuk ke laboratorium dulu,
melewati ruang tunggu pasien, baru bisa masuk ke loketnya, loket laboratorium 24 jam. Di lab itu biasanya ngecek apa? Darah mas, darah juga, urin juga, feses juga, cairan tubuh juga kayak cairan sumsum segala macam itu kita periksa di situ. Itu ada macam-macamnya divisinya. Kalau pagi tuh banyak mas orangnya karena kan kita ngelayanin dari poliklinik ya, poliklinik, rawat jalan itu petugasnya banyak. Ada divisi di bagian kimia darah, hematologi, urinalisa, feses, terus ada mikrobiologi. Tapi kalau malam di luar jam dinas itu kita yang bertugas cuma 5 orang mas. 2 orang di bagian bank darah, 3 orang di laboratorium. Dan 3 orang ini harus menguasai semua divisi tadi. Kimia, hematologi, urinalisa dan segala macam itu harus bisa. Karena malam itu ya cuma kita bertiga aja gitu mas. Nah kebetulan saya beberapa kali menemui kejadian-kejadian yang horor gitu, bisa dibilang horor saat dinas malam mas. Yang pertama itu saat tahun 2006 sekitar jam 1 atau jam setengah 2 itu kan posisi saya tuh ada komputer mas di depan loket pendaftaran laboratorium 24 jam. Itu ada komputer, saya lagi di situ mas. Sekitar jam segitu tuh lagi nggak ada pasien, posisinya lagi nggak ada pasien, sepi. Saya juga sudah lelah mata, saya tertidur mas di situ mas. Saya tertidur di depan komputer. Lalu saya dibangunkan karena ada yang mencet bel untuk pasien itu datang. Saya bangun, saya ngelihat ke ruang tunggu pasien, itu tidak ada orang sama sekali. Saya tuh duduk lagi ke tempat duduk saya duduk lagi ke tempat duduk saya. Lalu saya ngelihat ke komputer saya kan tuh modenya mode sleep mas. Mode sleep, jadi 5 menit tuh nggak ada aktivitas, dia mati komputer layarnya. Saya duduk lagi ke tempat duduk saya lihat monitor, kok saya ngerasa ada yang aneh gitu, ada yang aneh di wajah saya, tampilan wajah saya di monitor itu mas. Saya tegesin, bayang itu kan juga mendekat. Itu saya kaget mas, itu saya bayangan saya, tapi saya nggak ada rata gitu mukanya mas, nggak ada mata, nggak ada hidung, nggak ada mulut, rata. Lagi begini juga, kan saya kaget, saya mundur, astagfirullahaladzim, saya mundur tapi bayangan itu tetap begini, tetap begitu di depan layar monitor. Yang saya lakukan saya kabur ke teman saya yang lagi belakang yang lagi kerjain sampel. Saya kabur ke sana, saya jelasin, teman saya nggak percaya, ayo lihat bareng-bareng. Tapi dilihat monitor nggak ada apa-apa. Lalu ada kejadian lagi. Itu ruangannya kalau boleh tahu, laboratorium di lantai 1 apa ruang? Iya, oh ya maaf. Laboratorium kita tuh ada 2 lantai mas, nggak ada lift. Jadi ada beberapa pemeriksaan yang harus dikerjakan di lantai 2 dan harus dikerjakan di lantai 1. Jadi kalau ini terpisah dari ruangan lain? Gedung sendiri. Oke. Jadi gedung sendiri untuk laboratorium, gedung sendiri, 2 lantai. Dekat kamar mayat ya? Agak jauh. Cuma kalau untuk pasien perawatan, kalau ada yang meninggal, lewatin laboratorium dulu untuk ke kamar mayat. Oke. Nah, untuk kejadian berikutnya mas, ini saya malam juga kejadiannya mas, itu sekitar tahun 2010. Sudah sampai jam 3 malam tuh, pas sampai jam 3 malam kok tumben nih dari UGD tuh nggak ada pasien. Jadi kalau dulu tuh nggak kayak sekarang ya. Kalau sekarang kita ada pneumatik, namanya pneumatik tuh. Jadi dari ruang perawat atau dari ruang UGD ngambil darah si perawatnya, dimasukin ke dalam tabung, dimasukin ke alat pneumatiknya itu, cus ditembak, sampel datang ke lab. Gitu. Itu kalau sekarang. Tapi kalau dulu itu keluarga pasien sendiri yang datang nganterin darahnya ke lab. Itu tumben mas, sampai jam 3 pagi kita tungguin, kok nggak ada pasien dari UGD. Biasanya kan ramai dari UGD kan. Sampai saatnya jam 3 lewat berapa gitu, ada telepon, saya ngangkat, itu perawat UGD yang nelfon mas. Mas, tolong dong, ambil sampel di UGD nih, ada 4. Loh, emang keluarga pasiennya nggak ada? Saya bilang gitu kan. Yang nungguin cuma 1 mas, keluarga pasiennya mas. Tolong ya mas diambil. Oh iya, yaudah, saya ke UGD tuh. Nah, di samping laboratorium itu ada pohon yang bukan disakral sih maksudnya. Terkenal angker gitu mas.
Jadi itu gede pohonnya itu tuh kita harus 4 orang mas. Hentakkan tangan, itu baru bisa kepeluk. Saking gedenya. Itu emang dari saya baru pertama kali masuk juga udah dijelasin sama senior-senior saya, itu pohon angker gitu. Itu saya keluar, posisinya pohon itu tuh ada di sebelah kiri pintu masuk, laboratorium sebelah kiri. Tapi kalau untuk ke UGD saya belok kanan, jadi keluar pintu langsung belok kanan. Jadi saya ngebelakangin pohon ini. Tapi kalau orang yang mau datang ke lab, itu pasti ngeliat pohon ini dulu, baru bisa masuk ke lab. Jadi saya ke UGD, ngambil sampel itu. Nah itu ada anaknya, ada bapaknya, yang nungguin banyak. Kok nggak mau nganter ke lab, saya gituin. Teman saya kan, saya kenal kan teman di UGD. Baru dia cerita, mas ini udah 4 pasien, 4 keluarga pasien. Dia datang ke lab, balik lagi ke UGD. Alasannya dia ngelihat perempuan di pohon beringin itu, di batangnya, lagi uncang-uncang kaki. Saya bilang, lah tadi saya keluar saya nggak ngeliat apa-apa. Ini saya bukti saya bisa kesini. Oh ya udah deh mas, ya udah terlanjur kesini, udah diambil aja sampelnya. Udah saya bawa sampelnya. Pas pulang kan berarti saya ngeliat pohon itu dong. Itu benar mas. Jadi kalau saya ngeliat di TV kan kuntilanak itu ada kakinya ya, ada kakinya, ada tangannya. Ini enggak mas, jadi kayak kepala, nggak ada lehernya, jadi langsung dagu. Terus ketutupan, uncang-uncang kaki di batang pohon itu juga cuma kayak kain aja, kain gitu angin. Oh, astagfirullahaladzim. Cuman karena kita udah kerja di rumah sakit, udah resikonya kerja di situ gitu mas. Namanya rumah sakit pasti ada aja kan. Saya cuma nunduk, saya masuk ke dalam laboratorium, sambil bawa sampel tuh, saya cerita ke teman saya, di depan ada ini, tadi ada keluarga pasien nggak berani kesini, udah 4 nih sampel, nggak ada yang berani kesini, balik lagi ke IGD. Lalu teman saya nggak percaya, masa sih, coba keluar. Kita berdua keluar tuh, masih ada mas, sampai satpam ngeliat. Itu baru hilang jam 5 pagi pas subuh. Ngeliatnya gimana tuh? Yang ngeliat dia posisi sama posisi dari situ sama. Dan yang ngeliat nggak cuma saya, teman saya yang jaga di bank darah juga ngeliat, satpam pun yang keliling juga ngeliat, keluarga pasien juga ngeliat. Sama satpam diapain tuh? Nggak ada yang berani sama. Nggak ada yang berani ke laboratorium. Biasanya kan dia keliling, nggak berani ke laboratorium. Lalu ada lagi saya cerita ini masih baru nih mas, masih sekitar tahun 2019. Saat kita jaga itu kan bertiga, ini sebenarnya rahasia kita aja. Sebenarnya kita nggak boleh tidur sebenarnya jaga di situ tuh. Kalau malam tuh nggak boleh tidur. Cuman kan namanya manusia kan tetap ada ngantuknya mas ya. Makanya kita ngakalinya tuh 3 orang. Satu nih dari jam 9 malam sampai jam 11 tidur duluan. Nanti dari jam 11 sampai jam 1 gantian, dia yang tidur, dia yang bangun. Yang penting kerjanya sampai terbengkalai. Yang penting ada orang di situ gitu mas. Di loket tuh ada orang, pasien datang juga ngeliat petugasnya gitu kan. Itu saya mau ke kamar mandi malam-malam itu, mau ke kamar mandi. Saya sampai depan kamar mandi tuh ada yang mandi. Ada yang mandi mas malam-malam itu mas, jam 2, setengah 3 tuh ada yang mandi. Tapi yang bikin saya risih itu pintunya tuh nggak ketutup mas, kebuka gitu. Penutupnya tuh pintu tuh nggak ketutup rapat. Ada berapa bilik? Ada 2 bilik, cuman kan yang satu untuk yang kita mau pup atau mau buang air kecil, yang satu buat mandi. Nah itu yang buat mandi itu nggak ketutup, tapi ada orang mandi. Saya mikirnya kan kalau malam itu kan WC-nya satu ya, jadi cowok cewek gabung jadi situ gitu. Makanya kita kan negor dulu kan, ini siapa di dalam, takutnya kan cewek kan. Tapi ternyata yang saya ingat nih teman saya yang lagi istirahat cowok, terus ada teman saya yang lagi jaga di situ cewek gitu kan. Saya tegur lah, kita sebut aja namanya Andi lah ya. Di lu mandi pintu nggak ditutup rapet, ntar kalau teman saya cewek Ela lah misalnya, ntar kalau si Ela masuk ngebuka lu gimana, lu nggak takut, lu nggak malu? Dicuekin. Tapi tuh mandi, masuk mandi, timbul rasa iseng nih di dalam tidur saya nih. Kok dobrak deh gue kerja gitu. Saya buka pintunya mas, buka, tapi dari dalam mendorong. Jadi kayak main dorong-dorongan tuh pintu. Dorongan, saya kesel, saya lebih kuat pakai dagu, pakai bahu. Buka, itu lantai kering mas. Lantai kering, tapi posisi gayung udah di bawah. Nggak jadi pipis saya, nggak jadi kamar mandi saya. Nggak ada orang sama sekali? Nggak ada orang sama sekali. Padahal kan hitungan detik dari saya dorong-dorongan ngedobrak, harus tapi
Ditahan gitu ya? Ditahan. Kuat juga? Kuat, dorong-dorongan. Tadinya kan saya cuma, ayo buka gitu doang, ngagetin gitu kan. Tapi di dalam ngedorong lagi. Dorong, saya kesel, saya dobrak pakai bahu, buka. Cuma lantai kering. Tapi posisi gayung ada di bawah. Jadi kalau jaga di laboratorium itu 2 lantai, malam 3 orang doang tuh 2 lantai? Iya, 3 Satpam orang. di luar? Satpam keliling rumah sakit. Oke. Nggak standby di ruangan itu nggak standby, dia keliling di rumah sakit. Itu juga ada cleaning service juga gitu mas. Dia jam-jaman sih, misalnya 3 jam sekali baru dia ngepel. Tapi kalau hujan dia ngepel, harus ngepel soalnya kan kita cuma selasar aja ya, takutnya ada pasien atau keluarga pasien atau perawat lagi nganter kepleset gitu. Cuman sih jam-jaman sih kalau itu. Ada lagi sih mas nih, ini bikin saya merinding sampai sekarang kalau cerita mas. Jadi sampel habis diambil darah itu, sampel itu tuh kita muter dulu mas di alatnya centrifuge. Centrifuge itu untuk memisahkan, mungkin pas waktu SMA pernah belajar ya, ada plasma darah, sel darah putih, sel darah merah gitu. Atau mas kalau lagi jatuh terus luka, ada cairan bening-bening keluar, itu plasma darah. Itu yang kita kerjakan mas di laboratorium. Itu untuk meriksa-periksa seperti ya kolesterol, terus gula darah, sampai pemeriksaan HIV pun kita pakai plasma darah itu gitu. Nah itu untuk memisahkan bagian-bagian dari darah itu ya kita pakai alat itu dulu, diputar dulu tuh selama 10 atau 15 menit. Diputar, itu agak jauh mas jaraknya dari loket saya, tempat komputer itu sekitar ya ada mungkin 5 meter ya mas ya, 5 meter dari tempat centrifuge itu. Teman saya habis naruh sampel di centrifuge, balik ke tempat saya di komputer, karena kan kita hiburannya kalau malam pengen nonton YouTube ya mas. Ngapain nungguin sampel di situ 15 menit kan, kita nonton YouTube. Terus buka-buka lagu, ngobrol-ngobrol di situ. Nggak lama tuh ada koin mas, ada koin 1000 itu gelinding dari ruang yang tempat centrifuge. Tek kena ke kaki kita. Kan kita bingung dong, itu siapa yang gelindingin koin? Padahal kan di situ cuma kita berdua. Gak lama kita nyium bau pandan. Oh ya maaf, di samping centrifuge itu ada kaca mas, kaca bening, agak gede. Nah seberang kacanya itu pohon yang saya cerita itu awal. Di situ kita ngelihat ada mata merah mas, di balik kacanya itu ya. Karena udah malam, saya cuma bisa ngeliat siluetnya aja. Jadi dia berbulu, hitam, matanya merahnya juga merah kayak lampu mas, terang banget. Lagi ngeliatin kita berdua, posisinya begini, ngeliatin. Itu sampai sampel centrifuge berhenti, kita nggak ada yang berani ke situ. Jadi tuh gimana ya? Mau kita bacain kayak gimana juga nggak hilang mas. Sempet baca-baca. Kita sempat astagfirullah, kita baca ayat kursi. Paling dia mungkin lagi kedip, hilang. Tapi ada lagi gitu, jadi sempet kita tuh diam dulu dah, kita anggap jangan lihat aja, jangan pura-pura nggak lihat. Tapi lama-lama hilang sendiri sih mas. Tapi sempet pertama kali ngeliat yang namanya gondoruo mungkin ya, gondoruo tuh ya itu. Jadi ya kalau orang bilang tinggi gede, ya tinggi gede, lebih dari 2 meter tingginya mas. Itu matanya nggak kayak kita, matanya tuh bulat-bulat kayak bola pingpong, terang banget merah. Itu baunya bau pandan tuh nyengat banget di hidung, sampai bau yang bener-bener nyengat ada di depan hidung kita kayak gitu mas, kayak gitu. Bau pandannya mas. Temennya lihat juga saat itu? Berdua kita ngeliat. Makanya kita tuh jadi nggak berani ke sana untuk jangka waktu sekitar sejam. Kita sampel itu kita diamin dulu sampai orang ketiga bangun, baru kita ngerjain ngambil tuh sampel bertiga. Berdua kita nggak berani. Saya juga nemuin kejadian unik sih mas selama kerja di sana. Jadi ini bukan horor ya mas, jatuhnya ke unik gitu mas. Saya tuh dapat pasien yang punya ilmu kebal. Iya, punya ilmu kebal. Jadi kalau di laboratorium kita disuntik ya mas, disuntik jarum.
itu nggak tembus. Beneran nggak tembus itu? Nggak tembus. Jadi emang si pasien juga, kondisinya si pasien ini takut jarum suntik mas. Takut jarum suntik. Jadi dia setelah duduk begini, dipasang tourniquet, diikat, kasih alkohol. Kelihatan tuh kan kita kalau ngambil darah itu pakai jalur vena mas. Ada jalur vena di sini. Itu kelihatan gede. Jadi tanpa diraba juga udah kelihatan ini. Itu yang pertama ngambil dia itu junior saya. Junior saya dia coba ngambil. Sama yang nganterin pasiennya itu diajak ngobrol mas, biar dia tuh nggak ngelihat dia lagi ditusuk, diajak ngobrol begini, diajak ngobrol. Teman saya nusuk, itu sampai patah itu jarum, nggak tembus sampai patah jarum. Akhirnya kan kalau kita kan biasa nih, kayak ngambil bayi nggak dapet gitu kan, kita minta tolong sama lebih senior gitu. Dia bilang sama bapaknya, Pak mohon maaf ya Pak, sebentar saya nggak bisa ngambil darah Bapak, mungkin senior saya bisa. Dia minta tolong sama saya tuh junior saya. Mas, kenapa? Itu ada pasien gue tusuk kagak tembus. Maksudnya gimana? Ya kagak tembus nih, jarum gue sampai patah. Ditunjukin sama dia tuh speednya tuh, jarum gue sampai patah. Serius loh? Iya, ya udah. Saya coba tuh. Kita kan perkenalan dulu kan. Selamat siang Bapak, mohon maaf, saya petugas pengganti yang tadi mau ngambil darah Bapak ya Pak. Sakit sedikit ya Pak. Emang kita harus komunikasi dulu ke pasien. Oh iya Mas. Dia ngobrol lagi, diajak ngobrol, mukanya diginin kan, diajak ngobrol. Saya coba tusuk. Dan saya ngalamin sendiri, itu beda ya kalau kita lansia. Kalau lansia itu kan kita tusuk, dia ngikut. Kulitnya ngikut, ditarik, kulitnya ngikut juga. Ini nggak solid Mas, solid kayak gini. Itu nggak tembus jarum tuh. Nggak tembus, saya udah coba tekan-tekan, nggak tembus. Akhirnya saya nggak tahu terlintas dari apa, saya senggol kakinya. Mas, mohon maaf Mas sebelumnya, bisa dilepas dulu nggak? Saya bilang gitu, karena saya nggak bisa ngambil darahnya. Mungkin si pasiennya nyadar kali ya. Oh iya Mas, mohon maaf saya juga lupa. Dia ngambil dompet, ditaruh di meja, terus dia diam begini. Udah Mas, gitu. Dia bilang gitu. Udah ya Mas, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Saya tusuk bisa tembus, ambil darahnya. Ada jadi ya hal-hal seperti itu ya? Ada Mas, makanya kalau kita ngelihat ada orang, tadi awalnya juga saya nggak percaya kok bisa emang ada orang kebal dibacok gitu segala macam. Ya ini kan jarum ketusuk, jarumnya itu kan tajam gitu kan, itu nggak tembus. Terus saya ngerasain sendiri. Orang itu kayak gimana Mas? Masih sebang Fajar gini lah. Oh. Sebang Fajar gini, terus juga cuma dia agak kurus gitu aja Mas. Ya saya juga nggak tahu dia rekam medisnya kan. Kalau rekam medis kan yang megang perawat sama dokter ya, kita kan cuma penunjang gitu Mas. Jadi ada dari poliklinik nganter permintaan untuk periksa lab ya kita periksa gitu kan, tanpa kita tahu rekam medis si pasien ini kayak gimana kan, soalnya yang megang kan perawat sama dokter, kita cuma penunjang aja. Sempat mikir juga kok orang kebal bisa sakit juga ya gitu. Oke. Buat kalian yang punya pengalaman horor nyata, bisa kirim cerita kalian ke email rjl5 atau DM Instagram rjl5. Dia ada kejadian yang lebih epic sih Mas. Ini ada cleaning service teman saya biasa dia dinas di situ, cleaning service-nya untuk Selasar situ dekat laboratorium. Kita udah kenal dong. Itu dia sampai resign Mas. Jadi kejadiannya itu malam-malam sekitar jam 11-an gitu. Itu hujan gede lah, hujan deras di sana tuh hujan deras. Di sebelah laboratorium itu di belakangnya ada namanya patologi anatomi. Jadi laboratorium itu kalau di rumah sakit namanya patologi klinik. Ada di belakangnya itu patologi anatomi. Jadi patologi klinik itu untuk periksa cairan-cairan dalam tubuh seperti darah segala macam yang tadi saya bilang. Nah patologi anatomi ini untuk memeriksa jaringan-jaringan Mas. Seperti kanker, tumor yang sudah diangkat itu diperiksa sama dia itu tumornya tumor ganas apa enggak, tumbuh lagi apa enggak gitu kan. Sama kaki diamputasi diperiksa di situ, diawetkan. Bayi yang habis aborsi mungkin atau apa itu diawetkan di situ gitu Mas. Nah itu malam itu habis hujan deras si cleaning service ini ngepel Mas. Ngepel di selasar antara patologi klinik dan patologi anatomi. Di selasar situ dia ngepel kan mundur ya Mas. Dia ngepel mundur. Itu kayak ada yang ngikutin dia di belakang. Suara kaki nyeker, kaki nggak pakai sepatu, alas kaki nginjek lantai yang basah.
bunyinya gitu kan, celek, celek, celek. Dia ngeliat ke belakang, nggak ada orang. Dia ngepel lagi, ngepel, mundur, bunyi kayak gitu lagi, ngeliat lagi ke belakang, nggak ada siapa. Sampai itu kaki nyenggol belakang kakinya dia mas. Dia mundur kan, kesenggol, tek. Dia baru nengok ke bawah, itu cuma ada kaki sampai dengkul ke bawah aja mas. Ngikutin dia ngepel. Jadi masih ada luka-lukanya juga. Dia sampai lari ke dalam laboratorium, ditinggalin tuh tempat pelnya, dipasok ke laboratorium, gemeteran, besoknya di resign, nggak mau masuk lagi. Cewek? Laki-laki. Lalu terus ada teman saya juga, emang teman saya ini agak sompral kalau bercanda mas. Kalau bercanda tuh agak sompral, omongannya tuh ya kita sama temen kalau bercanda ya gitulah mas, ngerti kan maksudnya. Agak sompral juga. Dia pas mau ngerjain, kan tadi saya bilang ada beberapa pemeriksaan yang harus dikerjakan di atas, di lantai 2. Dan dia mau ngerjain sendirian. Kita udah nanya nih, berdua kan kita nanya, berani sendirian? Berani, emang lu takut apaan sih? Orang nggak ada apa-apaan, nggak usah takut, dia bilang gitu kan. Ya udah, kita di bawah, dia di atas ngerjain. Malam nih? Malam jam 10-an lah mas. Dia ngerjain sendiri, lalu selesai kerjain, dia sampelnya dibawa turun lagi, soalnya untuk ditaruh di tempat limbah kan. Dia bawa tabung-tabung itu turun tangga. Jadi mohon maaf, tangga lantai 1 lantai 2 kita nggak ada lift, ada tangga, dan bentuk tangganya itu seperti tangga darurat di mall. Jadi naik terus datar dikit baru naik ke atas. Jadi seperti itu. Jadi pas dia turun, kita denger yang di bawah, denger suara orang jatuh. Sampel jatuh, orang jatuh gerublek, prong gitu kan, tabung-tabung pada jatuh. Nah kita di bawah panik dong. Kita samperin ke atas. Dia lagi jatuh tuh, teman saya tuh. Lagi jatuh, ya kita beresin dong, bantuin, kita beresin. Terus kita manggil telepon cleaning service juga, suruh pel kan. Karena kan darah segala macam kan. Kakinya terkilir. Kita tanya juga di situ tuh, kenapa kok bisa jatuh? Dia diam mas, dia nggak berani cerita dia. Tapi mukanya udah pucat. Kakinya terkilir. Ya udah kita beresin, tabung-tabungnya kita rapiin, kita bopong dia ke pantry bawah. Habis dibopong, kita nelfon cleaning service tuh, disapu, dipel biar kan ada darah ya segala macam. Ada dibersihin, kita pas dia di ruang pantry dia baru mau cerita. Kenapa lu bisa jatuh? Lo ngantuk. Kalau ngantuk udah lu tidur aja, biar kita aja yang ngerjain, lu istirahat. Dia bilang, gua nggak ngantuk. Terus kenapa lu bisa jatuh? Gua diselengkat. Jadi dia jatuh dari tiga anak tangga mas, bawa sampel jatuh dia, lumayan kan. Untung nggak kenapa-napa, cuma terkilir doang kakinya. Jadi dia ngerasa kayak orang iseng, kalau kita iseng sama teman kan lagi jalan belakang kakinya kita tentang nih, plek gitu kan, kesandung. Itu lagi turun tangga kakinya kayak nendang gitu di belakang. Jatuh dia ke bawah, sampai kakinya terkilir. Tapi dia nggak lihat siapa yang selengkat? Nggak ada. Itu lumayan sering sih, interaksi di tangga itu lumayan sering mas. Jadi emang keadaan lampunya juga nggak begitu terang di situ. Tapi kalau saya pribadi sih, saya cuma ngerasa kalau pernah saya ngerasain kontak di situ di tangga itu cuma angin aja mas. Jadi saya naik, dia turun kayak papasan gitu ya, angin. Yang paling ekstrim ya teman saya itu yang diselengkat, dari belakang diselengkat. Ada juga yang ngerasa kayak dicolek di situ, lagi tangga dicolek. Banyak interaksi di situ. Tapi parah juga ya sampai disengkat gitu ya. Iya, itu sampai jatuh, luka gitu. Teman saya udah kayak film Tendangan Si Madun. Tú eres el mejor arquero del mundo. Artinya apa Bang Messi? Ente goalkeeper yang paling baik di dunia. Makasih Bang Messi. Jadi selama 17 tahun saya bekerja di sana, ada hal-hal unik yang di luar nalar sih mas. Kebiasaan-kebiasaan orang-orang juga, yang kejawen, mohon maaf, kejawen. Seperti contohnya saat teman saya nih yang bertugas di bank darah, dia tuh pada saat malam satu suro dia didatengin sama orang di dalam loket mas. Tanpa ngomong apapun, tanpa ngomong babi bu, orang ini langsung nyodorin uang di dalam amplop. Mungkin isinya tuh sekitar 5 juta sampai 10 juta. Kan biasanya kan dia datang bawa formulir untuk permintaan darah ya mas ya. Tapi kok ini tuh ngasih duit gitu. Dia bingung, uangnya untuk apa nih pak? Ini untuk apa?
saya mau beli darah yang kadaluarsa mas. Darah kadaluarsa, iya yang kadaluarsa aja. Untuk apa mas? Untuk nyuci pusaka, dia bilang gitu. Jadi malam satu suro tuh ada aja, mungkin nggak cuma ke tempat saya, mungkin dia juga keliling ke rumah sakit lain juga. Ada ritual seperti itu untuk nyuci darah dengan darah. Makanya dia nyari darah yang ke expire daripada dia mungkin ya mohon maaf menumbalkan seseorang atau segala macam. Dia lebih milih membeli darah seperti itu. Darah kadaluarsa itu ada? Ada darah kadaluarsa, kan kita kan habis donor darah itu ada kadaluarsanya mas. 3 bulan atau berapa bulan gitu di dalam kantongnya itu. Jadi setelah kadaluarsa itu nggak bisa dipakai, tapi tetap harus ada pelaporannya. Tapi nggak dibuang? Nggak, ada pelaporannya. Itu bisa kita kembaliin ke PMI atau kita musnahkan di insinerator. Insinerator itu yaitu sampel-sampel limbah-limbah kita bawa ke tempat limbah itu dibakar bisa. Namanya insinerator di sana. Lalu setelah itu teman saya berunding mas, berunding dengan kita yang lagi di laboratorium nih. Ini ada orang mau beli darah gitu. Beli darah maksudnya gimana beli darah? Beli darah dalam harfiah sebenarnya. Dia ngasih uang, kita ngasih barang gitu kan. Buat apaan? Katanya buat cuci keris. Mungkin dia ngelihat kita diskusi kali mas ya. Dia langsung keluar. Dia keluar kita kejar, kita telepon ke satpam. Maksudnya ini orang jangan, takutnya kan buat sesuatu yang aneh gitu kan di rumah sakit. Tapi itu orang ngilangnya cepet banget mas. Sedangkan jalur untuk keluar rumah sakit tuh harus lewatin laboratorium dulu. Itu hilangnya cepet banget, langkahnya cepet banget. Kita nggak bisa ngejar. Satpam pun ditungguin di depan, di pintu masuk tuh nggak ada orang itu. Jadi ya itu yang uniknya sih, maksudnya yang di luar nalar dan kebiasaan orang-orang yang ya kita nggak tahu ya, maksudnya apa leluhurnya atau gimana atau apa buat apa kita nggak tahu gitu. Jadi ya gitu, sesuatu yang baru, mungkin daripada dia menumbalkan seseorang, dia lebih beli membeli darah di rumah sakit. Lalu ini mas, di tempat saya juga mau jelasin juga, ada satu mitos mas di rumah sakit saya. Jadi di lantai 2 tempat saya itu ada balkon, di luarnya itu ada balkon. Konon, ini juga kata senior saya ya. Kalau kita di sebelahnya, mohon maaf, sebelumnya di sebelahnya gedung laboratorium itu gedung perawatan anak mas, 3 lantai, gedung perawatan anak. Jadi kalau di balkon itu malam-malam kita dengar suara anak lagi lari-lari, terus lagi main-main di balkon kita, itu bertanda katanya ada pasien anak yang meninggal. Mitosnya. Tapi nggak tahu kenapa saya ngalamin sendiri mas. Jadi waktu itu saya habis dinas luar, habis swab di tempat lain, pulang ke laboratorium, udah malam mas, sudah sekitar jam 8, jam 9. Besok pagi kan saya ke situ lagi. Saya nggak mau pulang, capek besok pagi kesini lagi. Saya tidur. Nah tempat tidur itu kan ada 2. Yang di bawah untuk yang jaga bukan tempat tidur, maksudnya cuma pantry aja kalau di bawah ya, kan emang nggak boleh tidur. Tapi emang kita buat gantian istirahat di bawah, sama di atas memang ada tempat tidur, tapi di ruang ganti cowok. Itu saya tidur di atas. Nah ruang ganti laki-laki ini sebelahnya di balik temboknya itu adalah balkon laboratorium. Saat tidur sekitar jam 11:30, jam 11:30 itu saya dengar sendiri mas suara anak kecil lari-larian sambil ketawa. Ini anak siapa malam-malam ada di sini? Saya keluar, ada pintu keluar tuh mas. Saya ngeliat ke balkon, itu ada, saya ngeliat jelas anak kecil itu mas. Bentuknya anak kecil, nggak ada yang aneh-aneh sama anak kecil itu. Terus dia manggil-manggil begini. Saya deketin dong. Kamu siapa? Ngapain kamu di sini? Saya deketin, dia mundur. Saya makin deketin, dia mundur terus gitu. Sampai di belakang anak kecil itu pintu. Saya mikir kan nggak bisa kemana-mana lagi nih. Orang bentuknya anak kecil kok, jelas anak kecil. Bukan yang horor-horor segala macem. Saya maju, tapi malah ngilang tembus tembok. Saya lari dong ke bawah kan. Ke bawah, saya cerita sama teman saya sambil keringetan. Tebas saya bilang, lu lagi sih berani-berani banget tidur di atas sendirian. Nah gue mau tidur di bawah, ntar kalau gue tidur di bawah, lo tidur di mana? Saya bilang gitu kan. Lagi ngobrol-ngobrol gitu, asik ngobrol-ngobrol gitu. Kayak yang tadi saya bilang, untuk ke kamar jenazah, untuk keluar atau ke kamar jenazah itu harus lewatin laboratorium dulu mas. Jadi dari ruangan anak itu ada petugas dari kamar jenazah bawa berangkar, di belakangnya ada orang tua si anak,
ada keluarganya juga yang lain pada nangis. Dan itu kita ngeliat sendiri, jangan-jangan ini yang anaknya. Saya lihat ini mitosnya gitu loh Mas. Tapi sempat lihat jenazah anaknya apa enggak? Enggak, itu udah di dalam berangkar. Saat itu cowok cewek yang dilihat? Cowok, anak laki-laki. Itu cuma mitos, cuman kok saya ngalamin sendiri gitu kan. Ya wallahu alam lah Mas ya, kita nggak tahu. Cuman mungkin dari 10 banding 1 lah itu kejadian kayak gitu. Cuman dari senior-senior cuman ada bilang gitu, kalau lu denger malam-malam ada anak kecil lari-larian di balkon, berarti ada pasien anak yang meninggal. Dia bilang gitu. Dan saya ngalamin sendiri. Nah, Pak, tadi kan diceritakan mungkin ini kejadian yang sebelum COVID ya. Ya. Ada nggak sih yang pas COVID gitu? Ada Mas. Mungkin terakhir lah satu nih. Siap. Ini ada pas rame-ramenya COVID kemarin, kita kan orang laboratorium kan yang swab-swab itu keluar. Jadi yang keluar rumah sakit nih? Ya, jadi yang swab-swab orang itu tuh kebanyakan orang laboratorium, bukan perawat, tapi orang laboratorium. Nah, saya dapat tugas nih sering waktu lagi rame-rame kemarin kita sering tugas keluar Mas ke perusahaan ini, ke pabrik ini untuk swab-swabin petugas-petugasnya gitu Mas. Nah, suatu hari saya dapat tugas itu di daerah Tangerang itu ke pabrik, kantor pabrik. Saya swab di situ Mas sampai maghrib. Sekitar ada 400 sampai 500 orang saya swab di situ. Selesai swab kan saya pakai hazmat tuh kan, emang SOP-nya kita tuh kalau bisa mandi gitu kan, ganti, jadi jangan kita pulang bawa penyakit gitu. Jadi hazmat saya lepas, saya numpang mandi di WC-nya kantor itu. Itu kaca gede Mas, kayak kaca mall, di kamar mandi kaca mall gede. Pintu saya buka, saya mandi. Saya mandi, selesai, saya pakai baju, saya cuci tangan. Tapi ini kok di ujung mata saya ngeliat sesuatu gitu Mas, deket pintu keluar. Pas saya ngeliat ada perempuan dia nunduk ngalingin pintu keluar, mukanya pucat banget, bajunya kotor-kotor kayak kena tanah gitu. Itu kayak dirinya kayak lagi jingkek gitu Mas, lagi jinjit gitu kan, begitu, jadi kayak terkesan ngambang. Saya sempet gemeteran tuh Mas, gemeteran, cuci tangan saya gemeteran. Ini saya mau kabur tapi harus lewatin dia, karena kan dia pas buat pintu keluar dia di situ Mas. Saya harus lewatin dia gitu Mas. Tapi kalau nggak saya ditinggal sama teman-teman saya kan, ya udahlah, karena saya udah biasa kayak gini di rumah sakit juga mungkin banyak kejadian kayak gini kan. Saya pura-pura nggak ngeliat, saya lewatin dia. Pas saya papasan sama dia itu rasanya tuh aneh Mas, aneh. Jadi tuh itu kamar mandi ber-AC. Kamar mandi ber-AC harusnya dingin dong. Itu langsung panas banget Mas, suasana itu. Langsung panas kayak ada yang mau masuk ke dalam badan saya. Pengap, panas, dada sesek. Saya buru-buru buka pintu, pas keluar pintu, bles langsung dingin lagi. Udah habis itu saya kabur, saya bisa lari, saya kabur. Teman saya mau ke kamar mandi itu lagi kan. Gantian ya, gue mandi ya. Jangan, saya bilang gitu. Jangan. Kenapa? Udah jangan mandinya, ntar di rumah sakit aja sih. Buruan pulang, udah malam, ntar daripada lu kita kemalaman kita malah nggak bisa pulang gitu. Ya udah, untuk teman saya mau saya bujuk kayak gitu. Coba kalau dia masuk ke situ, bisa kalau dia pingsan di situ kan kita lebih repot nanti. Iya Pak, tapi tadi kan katanya sempat ada kayak hasil kanker, terus juga mungkin yang di otopsi. Siap. Itu seperti apa sih gitu? Jangan dijawab dulu, bakal ada di closing. Nah, Pak Diki, tadi kan katanya di laboratorium itu juga memeriksa kayak kanker gitu ya. Itu yang sudah dioperasi atau bagaimana? Kalau untuk jaringan-jaringan seperti itu, kanker itu kita beda bagiannya Mas ya. Memang petugasnya sama, analis kesehatan juga. Tapi dia ada namanya patologi anatomi. Patologi anatomi dan patologi klinik atau laboratorium patologi klinik, patologi anatomi. Itu untuk menunjukkan misalnya dia kanker nih Mas, udah diangkat kankernya. Itu dibawa ke patologi anatomi, diperiksa itu, dipotong, lihat jaringannya, dibaca. Itu untuk menilai itu kanker ganas atau
kanker jinak gitu. Kalau kanker ganas walaupun udah diangkat dia akan tetap tumbuh lagi. Jadi gitu Mas. Terus juga untuk tumor segala macam. Tumor tuh bagaimana? Ya ada tumor, diangkat tumornya, itu tumor ganas juga atau gimana, itu kan bisa dicek di patologi anatomi itu, dibaca. Makanya dia membaca itu lebih ke jaringan-jaringan kalau anatomi. Tapi kalau kita laboratorium, kita lebih ke cairan tubuh. Seperti kayak darah, urin, terus sumsum tulang kayak gitu. Itu dari satu tetes darah aja itu bisa kelihatan semua penyakit kita Mas. Dari dia sakit HIV atau sakit kolesterol atau sakit gula, asam urat segala macam, itu udah satu tetes darah bisa kelihatan. Ada satu kejadian nggak Pak Diki yang medis itu Bapak nggak pernah lupain gitu selama bertugas? Ada pas saya ngambil darah, pas saya tusuk pasiennya meninggal. Iya, saya ke perawatan, ke ruang perawatan, saya ngambil darah, ada namanya AGD. Jadi itu analisa gas darah untuk memeriksa oksigen pasien. Dan ambil darahnya di arteri di sini Mas. Itu pas saya kan pasiennya udah jelek, udah keadaannya udah jelek. Maksudnya sudah ya sakit gitu. Sudah 50-50 lah ya. Itu pas saya tusuk arterinya, tek kan ada alat buat denyut nadi ya. Langsung gitu pas saya tusuk. Bukan salah Bapak kan berarti memang. Bukan, tapi memang keadaan pasiennya memang sudah dijelasin pas aja gitu. Pas aja pas saya tusuk, pas dia meninggal. Jadi gimana ya, perawat juga udah menjelaskan, dokter saya juga langsung melapor ke dokter kan, langsung panggil dokter, panggil perawat. Jadi perawat dan dokter langsung memberikan pertolongan pertama kepada pasien dan ya memang akhirnya dinyatakan pasien itu meninggal. Itu sih yang paling berkesan ya. Kalau sudah meninggal gitu, wah gimana ya pasti rasanya ya saat itu ya? Iya, yang satu kita sebagai tenaga medis merasa gagal ya Mas, yang merasa, apalagi posisinya pas saya mau ngambil sampel gitu kan, terus keadaan pasien langsung meninggal gitu, langsung di depan mata saya. Ya itu sih yang paling ngerasa, aduh kenapa pas saya gitu kan, kenapa nggak pas saya masuk langsung meninggal, atau setelah saya pulang baru itu, kenapa pas. Itu aja sih yang ngerasa itu. Emang pasiennya emang kondisinya emang udah jelek gitu Mas. Dokter juga mau periksa hasil lab itu untuk melihat kadar oksigennya gitu. Oke. Luar biasa sekali guys pengalaman dari Pak Diki. Tapi maaf nih Pak Diki ya, saya kalau misalnya ke lab itu kadang lihat orangnya tuh yang jaga lab tuh, aduh ini yang nyuntik ngambil darah gue nih, aduh gitu. Pasti begitu Pak Diki ya? Banyak nggak sih kayak gitu tuh? Banyak Pak, ada yang sampai pingsan-pingsan udah ambil darah Pak. Udah ambil darah, ada gitu. Biasanya saya udah negatif aja tuh, aduh ini dia lagi nih yang makanya ini, atau kalau mau di swab kan juga, aduh ini. Ya, Pak, orang laboratorium itu bisa dibilangnya vampir rumah sakit, ngambil darah mulu. Oke deh Pak Diki, makasih ya udah datang ke RJ5 dan berbagi pengalamannya. Kita doain semoga Pak Diki kerjaannya lancar-lancar terus guys. Nah gue sebagai inspektur horor tragedi akan menyimpulkan kisah pada kali ini. Wah, gila. Ambil baiknya, buang buruknya. Dengan adanya kisah-kisah seperti ini jangan malah menjadikan kalian takut. Nah, tapi kalian semakin yakin dan percaya dengan kebesarannya. Gue Fajar Ditya, RJ5 undur diri. Ciao.